Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haidar Faik Erianto, mewakili teman-teman saya dari kelompok 10 Bela Negara kelas G116, ingin menjelaskan bagaimana kesadaran bela negara di era globalisasi serta dinamika kehidupan sosial dan politik Indonesia yang saat ini menuju ke era pemilu dari perspektif ilmu hubungan internasional. Nah, sebelumnya, mengapa penting bagi kita untuk mempelajari kesadaran bela negara ini? Salah satu tujuan yang penting yakni kesadaran bela negara itu dapat mencegah polarisasi dan juga perpecahan dalam masyarakat. Nah, dalam perspektif ilmu hubungan internasional sendiri, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk bisa meningkatkan kesadaran terhadap bela negara yang nantinya bertujuan untuk mengurangi polarisasi atau perpecahan dalam masyarakat itu tadi. Untuk langkah yang pertama, yakni bisa melalui pendidikan serta kesadaran publik. Nah, dari sini kita bisa mengintegrasikan pendidikan tentang bela negara, Pancasila, undang-undang, dan nilai-nilai demokrasi dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah. Kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai bagian dari sistem demokrasi yang menghormati hak-hak warga negara. Lalu yang kedua, yakni bisa melalui partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Nah, kita bisa nih mendorong partisipasi aktif di masyarakat ya dalam proses pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon dari legislatif ataupun calon eksekutif itu sendiri. Mengingatkan masyarakat bahwa pemilu adalah cara sah untuk mengungkapkan pendapat serta memilih perwakilan rakyat. Yang ketiga yaitu media dan informasi yang berkualitas, yaitu untuk mendukung media yang independen, berkualitas, dan tidak bias, dan untuk mendorong transparansi dan kebenaran dalam penyampaian informasi politik. Pemerintah dan lembaga terkait harus memainkan peran dalam mengawasi dan mengatur media. Lalu yang keempat yaitu dialog dan kepemimpinan, yaitu untuk mendorong dialog antara berbagai kelompok masyarakat termasuk yang memiliki pandangan politik berbeda. Kepemimpinan yang bijaksana dan inklusif adalah kunci dalam menghindari perpecahan. Dan yang kelima yaitu kerjasama internasional, yaitu mengambil pelajaran dari negara lain yang telah menghadapi tantangan serupa dalam konteks demokrasi dan pemilu. Kerjasama internasional dapat memberikan pandangan dan praktik terbaik dalam memperkuat proses demokrasi. Yang selanjutnya adalah penegakan hukum yang adil. Dalam hal tersebut, dipastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil tanpa memandang status sosial maupun politik. Dengan hal tersebut juga diharapkan masyarakat dapat membangun kepercayaan kepada para institusi maupun lembaga-lembaga yang ada. Nah, yang berikutnya adalah kewirausahaan sosial dan keberlanjutan, di mana kita dapat mendukung proyek-proyek kewirausahaan yang bertujuan memperkuat kesadaran bela negara, mendukung pendidikan politik, dan mempromosikan toleransi serta inklusi dalam masyarakat. Kemudian terdapat pembinaan karakter dan kesadaran nasional. Dalam mendorong pembinaan karakter dan kesadaran nasional dalam masyarakat, hal-hal yang mencakup penanaman nilai-nilai kewarganegaraan, penghargaan terhadap keragaman, serta cinta kepada tanah air harus segera diwujudkan. Lalu selanjutnya ada pentingnya diplomasi dalam hubungan internasional. Menegaskan pentingnya diplomasi sebagai alat utama dalam hubungan internasional, diplomasi yang bijaksana dan efektif dapat membantu menghindari konflik dan ketegangan antar negara. Kesadaran bela negara di era globalisasi serta kompleksnya dinamika kehidupan sosial dan politik Indonesia harus melibatkan pendekatan yang proaktif dan inklusif. Upaya ini harus berfokus pada pendidikan, komunikasi, dialog, dan kerjasama internasional. Penting untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perbedaan pendapat diekspresikan tanpa mengarah pada polarisasi yang merusak stabilitas sosial dan politik. Dengan demikian, pemilu dan proses demokrasi dapat berjalan dengan damai dan produktif dan kebutuhan negara tetap terjaga. Sekian dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.